bukan berarti saya rakus tentang masalah ketika saya harus itu. Dan kalau memang ada juga pula yang mengatakan harus memang kita, oh kau harus kasih tamat dulu di dunia peran keaktoran sebelumnya seperti kayak begitu. Tapi menurut saya tidak, karena itu bukan, karena ketika saya belajar menjadi seorang aktor musik ataupun apa, bukan menjadi batasan saya menjadi seorang pekerja seni, karena capaian. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, man? Oh shit. Malam yang paling cerah hari ini karena kemarin hujan. Kenapa? Coba ada pertanyaannya dengan kamu, saya kasih dengan kamu. Kenapa hari ini Palu, Sigi, Donggala di sekitarnya tidak hujan? Kamu tahu kenapa? Hah? Orang, maksudnya beliau yang datang hari ini, Allah Muhammad Raja ini bawah. Hama zene ente lagi anak. Tidak juga begitu hama anak lupa sahabat orang tua aku baru ente. Oh begitu. Bukan anak. Kalau Ente dulu baru anak. Udah kamu semuanya yang kalian segala macam itu, kamu sudah tahu beliau ini siapa sebenarnya. Sudah tidak usah lagi saya pura-pura perkenalkan. Please welcome Sadam Paliua. Selamat datang di Potesa, Sadam, dengan segala macam kesederhanaannya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya ya ala kadarnya ini tidak apa-apa kan. Ya begitu sudah. Ya. Nah, jadi karena ini juga rekomendasi dari teman-teman semua, baik di kalangan teman-teman di luar lingkaran kesenian apalagi, dan ini salah satu rekomendasinya Papa Sangga dan Papa Raya. Beliau harus dihadirkan untuk mendongkrak viewers, karena beliau ini ya tidak bisa kita pungkiri dan kalian harus pungkiri itu. Beliau adalah sosok yang berpengaruh di dunia maya, entah itu Facebook, Instagram. Betul ya? Tidak juga sih. Tapi memang betul kan? Banyak sampai viewers, kenapa sampai banyak begitu? Tidak juga sih, kalau mau bilang banyak tidak juga, maksudnya di hitungan 3.000-an tidak juga sih. Cuman kalau saya capaiannya bukan ke situ kalau saya. Kalau masuk dalam dunia ranah dunia maya, dalam bentuk saya terjun di dunia itu bukan bukan sebatas saya harus mengupload video begitu saja, tidak sih. Mungkin ada beberapa juga konteks-konteks yang saya mau hadirkan, mungkin harus mempunyai pesan-pesan edukasi. Edukasi. Sekarang edukasi, oke. Belum, masih opening, bisanya sudah kita langsung tanya ke situ. Yang pelan-pelan dulu. Langsung. Oh gitu. Tapi memang jadi saya terus panggil Sadam ada Joy, supaya lebih akrab saja. Itu nama memang itu Sadam Paliua itu memang nama asli. Itu nama sosmed, hampir semua, nama sosial media. Tapi kalau ini saya panggil Ade saja biar lebih dekat. Nah, Ade, apakah Ade sendiri menyangka tiba-tiba membludak begitu? Ya, artinya iya tidak bisa dipungkiri bahwa untuk satu tahun lah, iya kan? Dan 1 tahun belakangan atau 2 tahun yang ke belakang itu langsung banyak viewers, betul? Tidak juga, maksudnya berproses dia. Nah, tapi jangkanya itu 1 tahun lah. Saya perhatikan itu dan saya ikuti. Dan di tahun itu memang agak naik signifikan sekali. Betul tuh. Karena gara-gara buat video itu. Ya iya betul. Buat video-video kompilasi. Iya. Jadi sempat juga karena kesibukan lain, karena memang gini, kalau kita bicara masalah, kalau saya dunia maya bukan diseriusi sih kalau saya jujur buat konten di Instagram apalah semua itu, karena memang harus ada yang saya prioritaskan untuk mempertanggungjawabkan diriku sendiri dalam ruang berkesenian gitu. Makanya terjun ke situ. Nah, terjun di situ juga sih, bukan, kalau saya bukan
bukan sebatas saya hanya buat video kemudian upload di Instagram maupun Facebook. Nah, ya begitu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini pertanyaan mau ending sebenarnya nanti. Iya. Nah, ini kan banyak teman-teman tidak tahu bahwa yang banyak teman-teman tahu Ade ini adalah orang teater, ya kan? Mulai ditahu beliau ini orang teater. Nah, Boleh Anda merokok? boleh, silakan aja mau merokok, cuma tinggal dua rokok. Eh, Siapa tahu ada yang mau bawa kemari rokok, silakan. Tunggu. Jadi, ya saya mau tanya, sebelum aktif di kesenian, seorang Ade ini apa kegiatannya? Oke. Oke, Jadi- monggo. Sebelum terjun dalam dunia kesenian, mungkin sudah terjun di kesenian sih, cuman nggak tahu kesenian begitu. Karena kemarin sempat ikut ya band, walaupun hanya band biasa. Oh iya, Ya, iya, gitu. Ya, terjun ya sama teman-teman, kadang diajak nonton festival pagelaran. Tahun berapa ya? 2010 kayaknya. 2010. Iya, 2008 gitu, 2008, 2009, 2010 gitu. Itu aktif di band. Memang di band memang. Waktu itu di band. Ya. Keluar ke band, keluar ke band. Band juga maksudnya bukan juga band tetap sih, maksudnya penikmat begitu, bisa dibilang penikmat juga. Selain band, itu apa itu? Kalau selain band, Pokoknya buka-bukaan saja, Iya. apa kek? iya, kalau dulu memang selain band itu biasa dan teman-teman di Langaleso Langaleso. sendiri. Ya dulu lah. Buat itu. Nah, Apa itu? harus ini. Iya, tapi santai lah. Dulu di Langaleso itu waktu zaman-zaman dulu itu sama teman-teman sempat bergaulnya ya memang bergaul negatif. Iya. Justru sampai memang ya, apalagi yang Palu, pasti mungkin di sekitaran Palu Sigi itu pasti tahu lah bagaimana dulu itu kan Anarkis. ya antara kelas antara desa sebelah Iya. desa sebelah. Nah, jadi pelaku Iya. Pelaku. Saya pelaku. ada yang sampai kena, Iya. ada yang sampai dibunuh. Oh iya. Kalau bicara masalah tragedi, kalau saya bilang Iya, tragedi. tragedi. Kemarin sempat kejadian antar kampung, langsung lari ke situ. Iya, tidak masalah, maksudnya agar begini loh. Ketika seorang Ade yang dulunya betul-betul gelap karena kesenian beliau berubah. Iya. Itu sebenarnya Oh, bukan, iya, artinya kan biar mungkin teman-teman tahu bahwa gelap pun pasti akan datang terangnya. Mas Zen memang. Oh iya, saya begitu. Cahaya. Ente tahu Padahal Cahaya ente. Padahal kami orang Langles, bukan orang Balaro. Ngerti dah. Begitu sudah sama saja. Nah, lanjut. Pokoknya tendenya ini dari ujung ke ujung. Jadi- Ya, oke. Jadi kalau bicara langsung karakterku Ya. dulu, kebiasaanku dulu, memang saya biasa sama teman-teman. Kadang dulu itu sampai curi-curi pisang sama teman-teman. Ya. Kenakalan remaja. Pukul orang. Ya. Kalau ada orang lewat, biasa kita di pesta itu. Ih, ada muka baru jadi. Siapa nih? Semang nih. Sini betul balik orang baru. Kayak begitu. Hmm. Ewan napain pula girana ni pentaku ya. Yo. Kalau sudah begitu sudah itu. Pasti itu Ribut. pulang. Ya, kacau lah ya. Biasa. Berarti selain band ya seperti itulah. Hmm. Sampai pernah minum apa segala macam obat-obatan pernah semua berarti. Iya. Pernah sampai dari mana startnya, di mana berhentinya. Oke, jadi setelah itu sampai suatu kejadian juga kemarin waktu antar kampung juga. Nah, sebagai saya juga tidak bisa dipungkiri saya seorang pelaku sampai jadi korban juga. Iya. Yang namanya senjata dum-dum itu tuh sampai kena di tangan bekasnya tuh masih ada. Masih ada. Luas ini, Cak.
Luas sekali tuh. Luas. Spiderman. Ini senjata makan tuan ini. Waktu pertama kali Pertama. pegang Alat itu alat itu, padahal tidak rakitan itu. berfaedah. Oh, tidak sekali berfaedah sama. Jauh sekali. Nah, apa yang bikin seorang ade ini berhenti seperti itu? Iya, jadi saya sempat kerja di salah satu toko kemarin, toko sepatu. Ya. Kira-kira mau 2 tahun saya di situ. Kemudian saya kenal sama seseorang muda namanya Ismet. Ismet. Dia ajak saya ke kerja di situ. Nah, disitulah saya ketemu sama teman-teman yang lain. Jadi waktu di tempat toko itu saya sempat bergabung sama teman-teman ya pemusik-pemusik yang ada di Palu. Kemarin? Di Juanda. Juanda apa kan? Way Out. Way Out. Di toko di The Way Out. Di situ. Jadi pas di situ berjalannya waktu, kemudian sama teman-teman musik yang ada di Palu sambil diskusi-diskusi, berjalannya waktu juga ketemu sama teman-teman seniman yang kayak dari Sigi juga biasa datang ke sana, kemudian diskusi-diskusi. Nah, di situ kemudian saya bisa tertarik begitu. Berkesenian. Kemudian kayaknya menarik ini. Dalam bentuk masih keinginan hati di atas panggung. Oh iya. Nah, begitu. Biasa. Normal lah. Iya, normal tuh. Yang pertama-pertama. Yang pertama normal. Ikut sampai akhirnya kemudian saya cari ruang bagaimana caranya ikut berkesenian ini. Nah, ketika saya ikut berkesenian, saya mau ikut berkesenian, saya dapat yang dorang Akbar ini. Akbar Basim Basi, dorang Surya yang ada di Kabupaten Sigi, dorang Izzat Sofan. Nah, pada saat itu kita punya inisiatif mau bikin sanggar. Nah, Ismet ini sama Madi. Nah, Pak Kades kemarin kita bikin sanggar di Langaleso, mereka datang bantu kita bikin sanggar sekaligus pengukuhan. Nah, alhamdulillah sudah berapa tahun sampai sekarang sanggarnya kita namanya Sanggar Lauro Malanda. Itu dia. Yang sekarang sanggar menurut saya itulah sanggar yang paling produktif sampai saat ini. Wahai, maksudmu? Tidak bisa dipungkiri. Ya, memang teman-teman harus belajar itu, menanam karya melawan manja, ya apa yang ditanam, apa yang dilawannya kan seperti itu. Karena sudah 2 orang yang saya wawancarai bahwa ya hanya yang paling produktif ya itu, maksudnya seperti itu, sampai buat teman-teman apa yang di sana yang sekarang itu di Langaleso. Lauro Malanda, Bapolere. Nah, itu adalah salah satu impact dari sanggar Lauro Malanda. Iya. Orang-orang di dalam. Artinya dari Lauro Malanda teman-teman berkarya sampai besar sampai sekarang ini mampu menciptakan Bapolere itu. Taman baca. Iya, taman baca itu. Makanya siapa yang tidak produktif? Tampaknya matanya taman. Nah, ya sekarang kan begini. Nah, sekarang kan sekarang ada di puncak kejayaan. Seperti itu. Tidak bisa dipungkiri. Kamu harus akui itu. Nah, ini memang awal berkesenian. Nah, sekarang siapa yang membentuk karakternya Ade sekarang ini menjadi seorang, apa yang saya bilang, sastrawan kah? Iya. Seorang aktor kah? Atau seorang aktor juga, aktor film dan aktor teater begitu. Untuk maksudnya kalau teater yang apa kalau istilahnya itu realis seperti itu. Bukan beda juga aktor untuk film. Ya. Nah, ya seperti itu. Di mana kamu sebenarnya? Iya, jadi kalau mau bicara masalah ruang di mana saya, kenapa tidak memilih musik? Iya. Apa segala macam itu, memilih itu. Jadi kan dulu, jadi begini, saya lanjut dulu cerita ketika saya terjun dalam dunia kesenian, kemudian saya bertemu sama teman-teman yang ada di Sigi, kemudian kita bikin sanggar. Nah, kemudian terjadilah hubungan emosional. Hubungan emosional. Di waktu pada saat itu saya hanya merasa bahwa ketika saya berkesenian, ya saya harus ada di panggung dulu. Nah, ketika berjalannya waktu saya kemudian berdiskusi sama teman, ternyata di ruang itu
di ruang berkesenian yang ada di Kabupaten Sigi ini bisa menciptakan satu wadah yang kemudian mengeratkan tali silaturahmi antara yang lainnya. Nah, waktu di situ kan saya heran karena ada yang namanya Polelea. Nah, Polelea Posiromu Lorelemba. Nah, yang ada di Sigi. Nah, di dalamnya itu kan ada beberapa sanggar yang di dalam. Iya. Nah, jadi saya pikir, wah, ini kan pada saat itu kan kacau-kacaunya itu. Kacau-kacaunya. Jadi kalau Masih kacau sekali itu. Iya. Sementara proses, sementara ini, baku serang lagi, habis kampung ini, kampung sini lagi, baru dekat-dekat situ saja. Jadi Baru saya pikir pelaku bagaimana orang yang pelaku baru di dalam ruang kesendiri, di dalam orang-orang itu, di dalam itu semua juga ada pelaku, tapi dalam ruang itulah juga tercipta merubah pola pikirnya kita, perang-perang tadi apa semua itu bisa menjadi romantis kita satu sama lain di dalam komunitas itu. Nah, disitulah kemudian saya menjadi semangatku untuk ternyata berkesenian ini yang asiknya di sini. Iya. Yang waktu pada saat itu saya sudah mulai belajar, ternyata kesenian itu asiknya di diskusinya. Impactnya besar sekali ketika terbentuknya sanggar-sanggar di tiap-tiap desa, malah mengurangi tingkat kekacauan antara desa-desa yang lain, karena orang yang ada di dalam sanggar ternyata itu 01-nya juga di tiap-tiap desa. Iya. Foto ya kata semua. Nah, siapa yang membentuk karakternya Ade sampai sekarang ini? Astaga, itu lupa. Jadi kalau bicara masalah pembentukan karakter, saya sering membaca dan sering belajar sama semua teman-teman yang ada di kesenian, yang terjun dalam dunia kesenian. Kalau bicara masalah keaktoran, kemudian juga saya juga bingung. Harus memang belajar. Jadi begini, saya berkesenian ketika saya dapat ruang yang seperti ini, kemudian pada saat itu saya tidak tahu. Waktu saya terjun dalam dunia kesenian, saya maunya apa. Tapi ketika saya dapat ruang diskusi-diskusi itu, kemudian dari diskusi itu kemudian mencerdaskan saya pikir tidak, kayaknya saya harus cari ruang di mana saya harus bisa menetap dalam ruang kesenian ini. Maksudnya begini, kalau saya bertahan di situ, saya harus memprioritaskan saya harus jadi orang teater, harus jadi orang aktor, ataupun saya jadi orang musik. Disitulah saya mulai berpikir, tidak, saya harus pilih salah satunya, dan ini harus menjadi landasan saya untuk bisa bertahan dalam ruang ini, begitu. Jadi ketika saya harus dituntut menjadi seorang aktor itu bukan semerta-merta nanti dikenal orang, maksudnya dia itu orang seniman, dia itu pekerja seni, nanti ada di panggung baru dilihat begitu. Tidak. Maksud saya, ketika saya terjun dalam dunia kesenian, ketika saya belajar menjadi seorang aktor, bukan membatasi saya menjadi seorang pekerja seni, begitu. Seperti jadi karena maksudnya yang saya baca ini adalah bahwa Ade ini melihat potensinya dari dirinya Ade sendiri, dimana sebenarnya yang paling maksudnya memang sesuai karakternya Ade sendiri, entah itu menjadi ini, menjadi bukan berarti tunggu popularitas dulu baru ini kan. Nah sekarang begini deh, Ade kan memang awal kan memang dari sastrawan, seperti dari membaca puisi seperti itu kan, mulai masuk ke ruang teater realis, ya kan, kayak drama-dramaturgi tadi segala macam itu. Nah sekarang ada pertanyaan, tapi jawab cepat ya. Ente ini pilih mana, realis atau absurd? Tidak bisa saya mau patok realis atau absurd, begini. Maksudnya begini, enaknya enaknya. Pasti tidak bisa itu enak dua-dua. Istri saya satu, sayang itu yang satu. Ada. Yang paling nyaman itu realis atau main absurd? Realis. Nah, kenapa realis dan kenapa tidak absurd? Nah, mungkin kalau masalah bicara maksudnya absurd, ya pilih ke absurd. Cuman kenapa lebih nyamannya ke realis? Oke.
Kalau bicara masalah tingkat kesulitan, kenyamanan dalam dunia realis atau dunia absurd itu sendiri, karena memang masih belajar. Makanya saya bilang tadi, apa namanya, pemusik teater ataupun lagi-lagi saya bilang, pemusik teater, penari, kalau menurut saya ketika saya terjun dalam dunia kesenian itu bukan menjadi ukuran saya ketika saya masuk dalam ruang pekerja seni, karena pada dasarnya waktu saya kenal yang ruang kesenian ini bersama teman-teman, saya mendapatkan pelajarannya itu hanya dari kebanyakan dari diskusinya, kemudian itu yang kemudian mencerdaskan, maksudnya belajar bukan mencerdaskan sih, belajar untuk menjadi manusia begitu. Jadi kalau kemudian saya harus memilih teater entah musik ataupun aktor ataupun mungkin pembaca, bukan berarti saya rakus tentang masalah ketika saya harus itu. Dan kalau memang ada juga pula yang mengatakan harus memang kita kau harus kasih tamat dulu di dunia peran keaktoran sebelumnya seperti kayak begitu. Tapi menurut saya tidak, karena itu bukan, karena ketika saya belajar menjadi seorang aktor musik ataupun apa, bukan menjadi batasan saya menjadi seorang pekerja seni, karena capaianku bukan berarti rakus. Lagi-lagi saya bilang bukan berarti rakus saya terjun dalam praktek keseniannya, bukan berarti rakus. Tapi ketika saya ingin belajar menjadi pemusik, ya kenapa tidak? Saya harus bermain musik, walaupun pada dasarnya hanya saya tahu sedikit saja. Bukan begitu. Kenapa tidak kalau saya belajar masalah sastra? Kenapa tidak kalau saya belajar itu dengan berbarengan? Bukan berarti harus ada yang difokuskan kalau menurut saya. Kalau harus ada yang saya fokuskan berarti ini saya tinggalkan. Nanti kalau menurut saya bisa jadi kendalaku ketika saya harus berdiskusi sama teman-teman yang lain, ketika teman-teman lain bicara tentang masalah musik, maka apakah saya harus membatasi, saya tidak masuk di ruang ini, di musik ini, karena ini bukan saya punya ranah, kan begitu. Jadi bukan berarti kita membatasi kecerdasannya kita untuk berpikir. Jadi kenapa tidak setiap di ruang diskusi kalau ketemu sama teman-teman pemusik, ya diskusi tentang musik, ya kita menyimak dan belajar. Berarti begini musik. Berarti teater begini. Saya juga harus belajar musik juga. Bukan berarti harus diserius semua. Maksudnya bukan lagi-lagi bukan rakus. Tapi memang tuntutannya ketika saya harus masuk, menurut saya ketika saya harus masuk dalam ruang kesenian, pekerja seni, saya harus memegang itu untuk menjadi landasanku agar supaya bisa bertahan bersama teman-teman ini untuk mengasah lagi pola pikirku dengan diskusi tadi itu. Begitu dia untuk kamu berkomunikasi alihkan serius toh. Serius sudah. Jadi ini kan memang yang karena saya perhatikan memang Ade ini memang lagi fokusnya di realis ya. Maksudnya karena memang bicara soal menyampaikan sesuatu rasa apa segala macam memang enaknya realis seperti itu. Pun kalau juga main absurd memang itu tergantung audiensnya lagi kan. Iya kan, maksudnya tidak bisa karena audiens kan juga kita melihat memang audiens semua awam, kecuali audiensnya memang seniman, ya pasti ketika berbicara absurd, yang ini pengalaman yang saya dapat di Jogja. Ya memang tidak sembarang, bukan juga tidak sembarang, memang ada juga kebutuhan kita mementaskan karya absurdnya kita. Itu entah itu tergantung dari kita sendiri, ini mau sampai ke masyarakat atau tidak, atau sampai ke penonton atau tidak. Tapi ketika kita niatnya kita untuk menyampaikan satu pesan, nah begitu yang saya dapat di sana, mereka harus tunjukkan penampilan yang realis agar supaya sampai ke penonton seperti itu. Itu yang saya perhatikan. Nah sekarang saya lihat ada seperti itu, karena tidak bisa pungkiri hampir perfilman pun itu memang ya realis kan, seperti begitu, ada dialog, iya kan, tidak seperti gimana. Nah kembali. Nah sekarang sudah kita tahu ini Ade ini memang aktor, terus kamu banyak tanya, kasihan Pak aktornya tinggi raja di atas langit. Kembali ada 7 langit, kami ke 8 langit. Jadi begini. Nah, oke, di situ memang dari pengalamannya Ade sendiri kan, memang saya banyak belajar dari Ade ini juga. Salah satunya adalah
Dan kita pernah sama-sama satu Iya. panggung waktu Pekan Budaya ya. Kopi kok tidak salah itu, Iya. ingat. Memang tidak tahu kenapa saya tiba-tiba duduk dipanggil. Memang lawan main dan Ade itu memang putus suaranya kita. Saya pakai clip on, Rajal tidak. Coba ya tingginya suara, memang vokalnya beliau dan kita harus pelajari. Dan memang kalau memang tidak, memang suara-suara dan memang setiap performnya beliau kalau bicara, woi kalau sampaikan bisa apa segala macam, ya Allah, Tende memang ente. Nah, sekarang apa yang di baju itu? View short. Apa itu? Apa itu? Ini aplikasi. Aplikasi view. Iya, View itu aplikasi apa itu? Aplikasi film. Sekarang main film. Iya. Film sekarang. Hah? Kadang-kadang. Saya bilang cuma sekarang. Kadang-kadang. Kadang-kadang yang Lalove juga sekarang saya dengar tadi Iya. Ada main dengan Madi lagi Iya. dengan anak teman Lalove. Iya. Banyak sekali. Itu View juga yang ada kan? Bukan, itu program itu ikut film. Lomba film. Lomba itu yang dengan Madi itu. Event. Kalau itu ada berapa Ini film memang sudah dari di View itu yang dibuat? Kalau dari View yang setahu kemarin, karena kemarin kan dipanggil ikut terlibat dalam proses pembuatan film ini. Yang saya tahu kemarin sama teman-teman yang dari View Pusat, ada beberapa daerah yang mereka garap dan salah satunya adalah Palu gitu. Sampai akhirnya diputar di dia punya channel semua itu di YouTube juga ada. Di View. Jadi sebentar View nanti di deskripsi saya taruh itunya View. Dia Iya. punya linknya kan? Iya, View. linknya, iya. Video-videonya teman tapi yang di Palu kan? Di Palu. Iya, di Palu. Ada emang anunya komunitasnya. Ada komunitas. Sekarang. Nah, sudah berapa film ada main ke di View? Baru satu. Judulnya La Love. Lalove. Oh, bukan Lalove. La Love. Kadang kan La Love. Itu yang harus disampaikan ke orang ini apanya, Lalove-nya atau Lalove, supaya orang tidak gagal paham. Maksudnya Lalove itu memang yang diangkat Lalove-nya. Iya, dia larinya ke La Love. Oh, sudah barang. Cuma tak salah kayaknya Miu ini karena anak kemarin cuma jadi aktor. Jadi untuk nantilah kita sama-sama diskusi sama Bisa sutradaranya. dibocorkan, sudah rilis. Nah, sudah. Sudah. Jadi seperti yang booming Lalove, entah Lalove bagaimana nanti. Iya. Yang jelas itu adalah salah satu karya anak lokal. Pak Sulawesi Tengah. Teman-teman dan orang banyak aktor, beliau salah satu yang dipilih. Coba banyak aktor sih, cuma Raja yang dipanggil. Kita tahu kemana semua orang. Hama jago sekali Nah. enteng memang tumbuh-tumbuh Belanda. Oke. Anak tabrak dinding ini. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bikin part 2. Oke, siap. Oke, jadi sekarang karena banyak betul yang saya mau tanya dengan Anda. Cuman kita break dulu untuk sementara waktu. Pokoknya sebentar kita melanjut ke part 2, tidak lama. See you next time. Bye. Kalau kamu orang penasaran, bye juga.